Indonesia ini emang kaya sekali akan suku dan budaya. Dan sekarang saya mau menuju salah satunya yang berada di Provinsi Banten. Dan pastinya saya membawa buah tangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baduy, salah satu suku di Indonesia yang masih memelihara kearifan tradisi budayanya. Perkampungan mereka terletak di daerah Lebak, Banten. Cerita kearifan suku Baduy selalu menarik untuk menjadi ukiran cerita petualangan. Nah, sekarang kita ada di Jembatan Akar yang berada di atas Sungai Sisimet. Dan ini adalah pembatas antara Baduy dan luar Baduy. Salah satu nilai luhur suku Baduy yaitu memelihara dan menjaga alam dengan tidak mengubah atau merusaknya. Dan jembatan ini pun udah ada sejak lebih dari 90 tahun yang lalu. Jembatan ini tersusun dari ikatan akar yang saling terkait dengan kokoh. Bagian bawah terdapat bambu tempat untuk berpijak. Ini kalau melewati jembatan akar emang terasa bergoyang-goyang. Karena jembatan akar ini panjangnya sekitar 40 meter, di atas ketinggian 20 meter. Menjelajahi bumi Kanekes hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Keindahan alam dirasakan di sela-sela perjalanan, dan suasana lokal masyarakat Baduy menjadi penantian saya. Keramahan suku Baduy sudah saya rasakan selama di perjalanan. Masuk ke pemukiman Baduy tidak boleh asal-asalan. Ada tata krama adat yang wajib kita patuhi. Hukum adat di sini sangat ketat dan sifatnya mengikat. Bagi yang melanggar harus siap menanggung hukum adat yang berlaku. Nah, ini kita udah sampai di desa yang kita tuju, yaitu Desa Cicampaka. Jadi ini adalah salah satu desa yang ada di Baduy. Dan jumlah rumah di sini ada sekitar 19 rumah. Lelah saya terbayar ketika menginjakan kaki di salah satu kampung. Rumah yang masih beratapkan jerami, pertanda desa ini masih sangat tradisional. Suku Baduy memang terkenal dekat dengan alam. Tidak heran kampung di sini masih terawat dan bersih. Kedatangan saya kembali disambut dengan hangat. Ayah, Ambu. Nih, ada oleh-oleh. Terima kasih. Ya. Digantungnya di situ ya? Iya, gitu. Nah, ini emang biasanya kalau ada ayam buah tangan langsung digantungkan karena nantinya akan diolah. Dan kalau yang memotongnya nggak bisa sembarang orang ya. Iya, betul. Jadi ada kerdannya atau petugas pemotong ayam. Selama beberapa jam perjalanan membuat saya terasa lapar. Menu khas Baduy menjadi yang utama untuk makan siang saya kali ini. Bagi masyarakat suku Baduy, daging ayam tergolong menjadi makanan yang terbilang mewah. Meskipun banyak yang memelihara, tapi daging ayam hanya disajikan saat acara besar atau upacara adat saja. Beruntung sekali nih, saya datang ke Baduy dan dimasakkan masakan spesial khas Baduy, yaitu angen ayam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencicipi hidangan spesial tentu suatu kebanggaan untuk saya. Mengenal rasa dan racikan setiap bumbunya. Bumbu masak yang digunakan untuk membuat angen ayam ini mirip sekali dengan bumbu masak sehari-hari. Seperti cabai, bawang, ada ketumbar juga, lada, dan tapi ada yang unik nih, kita menggunakan jahe merah. Karena jahe merah ini lebih panas, jadi akan terasa lebih hangat di tubuh. Ini pertama kita akan memasukkan ayamnya dulu ya Teh, supaya matang. Daging ayam kita masukkan pertama kali supaya daging ini bisa masak secara sempurna. Ini udah mateng dan kalau dilihat tampilan dan juga aromanya
mirip banget sama sayur opor. Rasanya pun mirip sekali dengan opor, tapi ada rasa manisnya. Kelebihannya dari opor biasanya ini pakai gula aren, Kak. Jadi gula arennya bener terasa. Resep angan ayam ini sudah ada sejak zaman dahulu dan semua ibu rumah tangga diwajibkan bisa memasak masakan ini. Karena setiap ada acara spesial harus banget nih ada angan ayam di menunya. Tradisi makan bersama seperti ini menunjukkan kebersamaan dan kehangatan masyarakat Baduy dalam menyambut tamu. Bertualang ke suku Baduy tidak lengkap rasanya jika tidak ikut serta kegiatan yang ada di sini. Sekarang saya mau mencari tanaman yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira tanaman apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Baduy sangat bersahabat dengan alam, terlihat dari lokasi di mana mereka tinggal. Berada di tengah-tengah bentangan alam pegunungan, serta hutan lengkap dengan sungai dan anak sungai. Banyak tanaman tumbuh liar dan bermanfaat, meski harus mencari terlebih dahulu dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman. Ini dia pohon yang kita cari-cari, yaitu pohon honje. Nah, ini karakternya, dia itu batangnya berwarna kemerahan dan tingginya bisa mencapai 2 bahkan 3 meter. Honje hutan merupakan tanaman yang memiliki rasa dan kegunaan yang mirip dengan kecombrang. Bedanya, jenis tanaman ini tampak lebih kasar dan dapat tumbuh hingga 7 meter dengan butir-butir buah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kecombrang. Wah, ini begitu dipotong langsung harum ya teh, langsung keluar aroma wanginya. Tadi seperti ada seratnya tapi nggak lengket ya teh. Kalau biasanya honje digunakan untuk penyedap makanan bahan pembungkusnya, kita mau gunakan untuk yang lain nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Para perempuan suku Baduy punya cara tersendiri untuk membersihkan dan merawat kecantikan kulit mereka. Bahan yang kita gunakan adalah batang honje. Dan cara menggunakannya cukup gampang nih. Cukup kita kupas saja, lalu kita tumbuk menggunakan batu sampai pecah. Ternyata udah saya kupas, kulitnya belum semua terbuka. Sampai ini ya teh? Oh iya, pantas keras. Honje mengandung minyak atsiri yang bisa menghasilkan aroma wangi secara alami. Minyak atsiri merupakan essential oil dari ekstrak tumbuhan yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Si honje ini teksturnya bisa membuat mengangkat sel kulit mati seperti scrub dan aromanya wangi sekali. Honje juga dipercaya sebagai obat untuk penyakit yang berhubungan dengan kulit, seperti penyakit campak. Benar-benar kerasa kulit jadi halus, terus harumnya itu enak banget. Masih digunakannya bahan alami untuk membersihkan tubuh, salah satunya untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh sabun. Makanya sungai di sini bersih-bersih sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Aktivitas masyarakat Baduy di sungai tak hanya mandi dan mencuci. Mereka juga terampil dengan pekerjaan yang berhubungan dengan alam, terutama mencari ikan. Saya sedang buat ikan-ikanan tapi bukan untuk mainan. Ini digunakan untuk mencari ikan sungguhan. Kira-kira gimana ya cara kerjanya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian ikan di sini tentu masih menggunakan teknik tradisional, memanfaatkan umpan pancing yang dibuat sendiri. Ikan-ikanan ini biasanya dibuat dari kayu mahoni atau kayu durian. Karena semakin kena air, kayu-kayu ini akan menjadi semakin kuat. Oh, udah jadi ya, Kang? Nah, ini udah jadi, mau langsung kita gunakan untuk mencari ikan. Ayo, Kang. Ayo, Jang. Nyelepet, salah satu teknik mencari ikan yang sejak lama dilakukan. Semua peralatan masih terbuat dari kayu. Nah, jadi kita mau menangkap ikan menggunakan selepetan. Atau yang bisa disebut dengan nyelepet. Ini selepetannya, ini pelornya. Nah, fungsi si ikan ini adalah penarik perhatian para ikan. Jadi kalau dia udah mendekat, langsung deh kita selepet. Nyelepet masih dianggap efektif saat mencari ikan. Terbilang ramah lingkungan, juga ekonomis. Nah, biasanya mencari mangsanya nih, kita itu di aliran yang nggak tahu deras. Makanya di balik-balik batu kita gerak-gerakan deh tuh ikan-ikanannya. Ini airnya deras banget. Terus kalau saya pakai rok, ini harus saya angkat. Lewat mana sih, Ja? Meski terlihat mudah, nyelepet butuh ketajaman insting saat membidik ikan yang berada di derasnya sungai yang mengalir. Ya, cepat! Cepat! Nah, inilah pentingnya kita bikin ikan-ikanannya lebih dari satu. Karena diposisikan seperti ikan sungguhan, dia harus kuat melawan arus. Wow, ikan! Ikan! Ada. Biasanya nyelepet dilakukan tidak sendirian, agar bisa berbagi tugas antara yang memainkan pancing, melihat pergerakan ikan, hingga melesatkan peluru kayu. Kalau tadi aku udah lihat ada pergerakan ikan, tapi emang nggak mudah nih untuk bisa nyelepetnya menggunakan ini. Itu, Kang! Penantian saya terbayarkan ketika seekor ikan melewati pandangan kami. Itu, Kang! Oh, dapet loh! Wih, jago! Ini ikan apa, Kang, namanya? Ikan regis itu. Regis? Ya. Nah, ini dia. Jadi emang ikan regis ini banyak di sungai sini ya, Kang? Banyak.